yang akan menyampaikan presentasi yaitu budaya positif. Sebelum melakukan presentasi budaya positif, kita SBY dulu ya Ibu. Saya akan memutarkan sebuah film. Ini sudah pernah bilang
yakni perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi di budaya positif itu ada beberapa bagian perubahan, yakni ada 7 perubahan. Jadi di budaya positif ada 7 perubahan. Dan kita lanjut, kita akan membahas satu-satu perubahan. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu memihak kepada murid. Terus lagi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yakni di situ ada kemandirian. Di sini ya, itu ada profil pelajar Pancasila. Terus lanjut yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan ke arah yang baik. Jadi kita sebagai pendidik itu harus menciptakan siswa-siswi yang mempunyai kemandirian. Okay? Jadi siswa-siswi itu harus ditanamkan kemandirian, tanggung jawab. Kita lanjut. Ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan semua usaha terbaik yang
solusi sendiri. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukuman. Guru dengan murid seperti itu ada penghukuman. Yang kedua, murid dibuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, teman. Kita harus berkolaborasi dengan teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Lanjut. Contoh penerapan
dengarkan penjelasan guru. Tadi ya, mendengarkan. Terus yang selanjutnya, rapikan buku setelah belajar. Jadi siswa itu disuruh harus merapikan bukunya sendiri setelah pembelajaran. Belajar dengan aktif dan tertib. Jadi seorang siswa itu harus aktif, tertib ya. Terus lanjut, makan minum di luar kelas. Jadi kita tidak memperbolehkan makan minum di luar kelas. Terus lanjut, membuang sampah pada tempatnya. Dan lanjut lagi, bermain di halaman. Jadi kita mengajarkan murid itu bermain untuk di halaman, tidak boleh di dalam kelas. Terus selanjutnya, jujur dalam ujian. Dan yang terakhir yaitu minta izin sebelum keluar kelas. Jadi kita harus mengajarkan murid harus minta izin sebelum keluar kelas. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ada 3, namanya saja segitiga. Kita yang pertama yaitu menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang contohnya setiap makhluk hidup di dunia ini mesti ada yang salah. Bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Semua makhluk itu mesti ada yang salah, tapi kita harus dan yakin ataupun bisa untuk memperbaikinya. Lanjut, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari yang salah, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita bersama murid itu tidak perlu menghakiminya. Jadi kita harus mengadakan yang namanya segitiga restitusi. Kita lanjut, yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Jadi kita harus menanyakan keyakinan dulu ya. Apa keyakinan kelas kita? Jadi kita tidak langsung membuat keyakinan boten. Kita harus sepakat bersama anak-anak. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambar kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Di situ itu ada keyakinan kelas, dan ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Selamat siang Nadia. Selamat siang Bu. Di pagi Ibu mendapatkan apa?
komunikasi di mana kita tidak langsung menghukum anak, tetapi kita mengajak anak berbicara, sharing ya. Terus selanjutnya ini ada jadi kita sebagai guru itu tidak boleh menghukum atau menghakimi anak. Jadi kita harus menanyai atau menggunakan dengan cara segitiga restitusi. Okay? Seperti itu paparan dari saya. Terima kasih. Tinggal saya, tinggal Triana, CGP angkatan 11. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, saya di sini bukan mempelajari atau menggurui Bapak Ibu, tetapi kita tadi hanya sharing dan berpendapat ya. Sekian, terima kasih dari saya, paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke. Sudah berdoa ya tadi? Sudah. Semangat? Semangat. Semangat, oke. Sekarang anak-anak kita akan membuat apa? Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di mana yang harus kita pahami dan kita patuhi. Ya. Jadi kita ada keyakinan kelas di mana yang kita harus lakukan, kita pahami, kita jalani. Nah, di sini Bu Rika ada kertas ya, ada kertas kecil-kecil. Saya bagikan. Nah, keyakinan kelas apa nanti ya? Ingin kita wujudkan, kita lakukan, ya? Ya ditulis, ya keyakinan kelas apa ya? Ditulis. Ayo ditulis keyakinan kelas apa ya? Ayo ditulis. Oke. Ayo ditulis. Ayo keyakinan kelas apa? Ayo, kalau sudah bisa langsung ditempelkan di papan depan ya. Ayo, Arum bisa ditempelkan? Sudah. Iya, yuk ditempelkan. Oke, ditempelkan di bawah tulisannya ya. Yuk sesuai di bawah tulisannya. Yuk dibenahi di bawah tulisan keyakinan kelas. Ya, Radit dibenahi dulu. Oke, yuk dibenahi di bawah tulisan keyakinan kelas. Oke, yuk lanjut. Oke, lanjut. Ayo Arum, ya ini ditempel dulu ya, ditempel. Iya, terima kasih. Oke, yuk Yeni, beda ya ditempel. Sudah semua ya. Yuk menempel ya, kurang 2 ya, cepat ya, ditempel. Ya. Sudah ya ditempelkan, sudah semua menempel nggih? Sudah semua menempel nggih? Oke, ini kan sudah semua menempel. Kita ada keyakinan kelas. Oh, ada yang belum. Ayo cepat ya ditempel. Ya ini ditempel ya, sudah belum? Oke. Kita akan membaca keyakinan kelas kita. Di sini ada keyakinan kelas yaitu harus disiplin. Nah, bertanggung jawab. Oke, menjaga kebersihan. Piket sesuai jadwal. Berarti ini kebersihan dijadikan satu sama piket sesuai ya. Terus ada lagi selalu piket. Nah, di sini tepat waktu berarti harus disiplin. Tidak berantem. Nah, berarti kita kelompokkan disiplin. Nah, ini jadi keyakinan kelas
dipahami. Iya. Dan harus kita jalani.